Shalom semuanya, puji Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya lagi, Pendeta Dede Daniel, dalam Renungan Malam. Kita sudah sampai di pertengahan minggu, khususnya hari ini, Maret tanggal 20, 2024. Kita tentunya selalu bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kita yang tidak pernah gagal. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita bisa ada sampai malam ini siap berbaring, saya percaya itu semua juga karena kemurahan Tuhan. Renungan ini tentunya bukan hanya bisa didengarkan pada waktu malam. Kalau saudara mungkin sudah lelah dan tidak memiliki waktu untuk mendengarkan renungan ini juga tentunya bisa didengarkan pada pagi hari, siang hari, dan di waktu-waktu di mana saudara free untuk mendengarkannya. Karena firman Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Firman Tuhan tetap applicable di dalam kehidupan kita. Kapanpun kita membacanya, selalu menjawab kebutuhan kita tepat pada waktunya. Dan renungan malam hari ini diambil dari ayat yang tidak terlalu panjang, dari Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-17 yang berkata demikian. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Puji Tuhan, ini adalah ayat lanjutan dari ayat yang sangat terkenal di mana hampir semua orang Kristen hafal, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah ayat penginjilan yang kita semua harus ingat. Ini adalah ayat yang menjadi jantung kekristenan. Tanpa ayat ini, kekristenan hanyalah merupakan agama saja yang sama dengan agama-agama lainnya. Ayat inilah yang membedakan kekristenan dengan agama-agama lain. Karena di dalam ayat ini dan juga ayat 17 yang kita sudah baca tadi, menggambarkan misi keselamatan Allah bagi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kalau orang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di dalam dirinya ada hidup yang kekal. Tuhan memberikan Yesus bagi kita agar dunia tidak dihakimi, namun untuk menyelamatkannya. Ini adalah misi penyelamatan. Ini adalah providence atau kesediaan Tuhan untuk menjadi manusia, menyelamatkan manusia dari dosa. Tugas manusia adalah percaya dengan iman dan menerima tawaran keselamatan ini. Kalau tidak, tentunya orang yang menolak Yesus tetap ada dalam penghakiman. Kalau kita membaca ayat ini ada dalam konteks percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus yang merupakan orang Farisi, orang yang pandai pada saat itu, pada zamannya. Dia adalah pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam menemui Yesus dan bertanya, bagaimana agar seseorang bisa memperoleh hidup yang kekal? Nikodemus datang pada waktu malam mungkin agar dia tidak diketahui oleh teman-temannya atau orang-orang biasa lainnya. Mungkin dia merasa malu karena pada saat itu Yesus benar-benar dibenci oleh para ahli agama pada saat itu. Namun Nikodemus bertanya dan Tuhan Yesus memberikan banyak penjelasan, dan salah satunya adalah setiap orang yang mau menerima hidup kekal, dia harus percaya kepada Tuhan Yesus, dan saat itu pula orang itu dilahirkan kembali. Mereka seperti bayi yang baru lahir secara rohani dan menerima keselamatan. Kenapa? Karena untuk tujuan itulah Yesus dikirim dan diutus untuk menyelamatkan manusia dari dosa, sehingga manusia bisa terhindar dari penghakiman kekal. Dan kalau kita membaca di pasal-pasal terakhir di dalam Injil Yohanes ini, khususnya di pasal 19, kita melihat sepertinya Nikodemus benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus dan meninggalkan ke-Yahudiannya atau Yudaismenya. Karena di dalam pasal 19 ayat 39, Nikodemus menghampiri tubuh mayat Yesus dan membalsaminya dengan mur
yang pada saat itu adalah rempah-rempah yang sangat mahal, yang pada saat itu beratnya kurang lebih sekitar 50 kg yang Nikodemus bawa untuk mengawetkan mayat Yesus dan agar terhindar dari bau yang menyengat. Ini membuktikan bahwa Nikodemus juga percaya dan menerima pemberitaan Injil yang Tuhan Yesus lakukan dan berikan. Bagaimana dengan saudara? Kalau saudara menerima pesan renungan ini sebelum saudara tidur dari teman saudara atau family saudara, jangan tunda-tunda lagi. Sadarilah bahwa Anda adalah orang berdosa, karena itu membutuhkan juru selamat. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dengan perbuatan baik. Kita hanya bisa selamat karena kasih karunia dengan membuka hati, mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena inilah misi Allah, yaitu menyelamatkan manusia dari hukuman kekal dan penghakiman kekal. Bagi yang sudah percaya, bersyukurlah karena engkau mempunyai hidup kekal itu di dalam dirimu. Dan orang percaya tidak akan takut mati. Dia tahu kemana dia pergi setelah dia meninggal, yaitu ketemu Tuhan Yesus, Juru Selamatnya. Wow, waktu yang saya sudah tidak sabar untuk menantikannya. Namun kalau Tuhan masih memberi hidup, itu berarti Tuhan masih belum selesai. Kita harus terus berbuah dan menjadi berkat. Kiranya renungan ini mengingatkan kita akan misi Allah ini, dan kita mau rajin terus memberitakan Injil. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya kita bisa tidur dalam naungan Tuhan. Biar damai sejahtera Kristus memenuhi dan memerintah hati kita. Dan besok pagi kita bisa bangun dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita yang baru dari Tuhan. Karena setiap hari yang Tuhan berikan adalah pemberian yang harus kita syukuri dan nikmati. Have a blessed night. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.